Salam saudaraku, hari ini saya mau mengajak saudara bagaimana kita berjuang hidup di dunia tapi tidak menjadi seperti orang dunia. Bukankah dalam Filipi 3 ayat 20 Paulus sudah mencatat kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Lalu di dalam 2 Korintus 5 ayat 1 dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ketika membaca ayat-ayat ini, saya membayangkan bahwa sebetulnya hidup di dunia ini adalah sebuah perjuangan, saudara. Mengapa demikian? Karena kita ada hidup di dunia ini dengan berbagai macam perilakunya, nilai-nilai dan prinsip-prinsip, sistem-sistem yang diterapkan, tetapi Tuhan mengatakan kepada kita, kita tidak boleh sama seperti orang dunia. Dan itu dikatakan di dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Hidup di dunia, tapi tidak boleh menjadi seperti orang dunia. Hidup di dunia, tapi tidak boleh mengadopsi nilai-nilai dunia. Nah, hal ini pernah dialami oleh seorang nabi, yaitu Daniel. Dia hidup di Babel, yang merupakan lambang keduniawian. Bahkan di dalam kitab Wahyu pun, Babel itu dibandingkan dengan surga yang akan datang. Oleh sebab itu, saudaraku, saya ingin mengajak saudara belajar dari Daniel bagaimana dia hidup di Babel, tapi tidak memiliki cara berpikir Babel, tidak seperti orang Babel. Nah, apa yang dimilikinya? Yang pertama, Daniel itu tetap menjaga disiplin-disiplin rohaninya. Itu dicatat dalam Daniel pasal yang ke-6. Dikatakan di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya, dan ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel ada di Babilonia, ada di Babel, tapi itu tidak mengubah disiplin-disiplin rohaninya. Daniel ada di tengah-tengah orang yang tidak beribadah, tapi itu tidak membuat dia juga berhenti beribadah. Saya bertemu, melihat sendiri banyak sekali orang yang segera berubah. Dia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tadinya ada di komunitas yang berbicara selalu tentang Tuhan. Tiba-tiba dia mungkin sedang berlibur, sedang berkunjung ke tempat lain. Lalu semua adatnya, semua disiplin rohaninya hancur berantakan. Tidak dengan Daniel. Orang seperti itu tidak bisa bertahan. Ketika dia berpindah, ketika dia cabut dari komunitas awalnya, langsung gaya hidupnya berbeda. Caranya berpakaian berubah. Caranya memandang segala sesuatu menjadi berbeda. Saudaraku, Tuhan berkata, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Kita hidup di dunia, tapi tidak boleh seperti orang dunia. Daniel tetap berdoa, tetap beribadah. Yang kedua, saudaraku, apa yang dimiliki oleh Daniel, sekalipun ada di Babilonia, negeri penuh keduniawian, tapi dia tidak menjadi orang-orang yang sama seperti orang duniawi. Dia memiliki komunitas yang benar. Ya, itu dicatat dalam Daniel pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Ketika disuruh dia memakan makanan bersama dengan pemuda-pemuda yang lain yang disediakan oleh raja, Daniel menolaknya bersama-sama dengan Sadrah, Mesah, dan Abednego. Berempat mereka memiliki komunitas orang percaya di tengah bangsa yang tidak percaya. Adakah saudara juga memiliki komunitas yang benar? Itu akan menolong saudara untuk menjadi orang yang tidak menjadi duniawi. Siapa teman kita berbicara? Siapa teman kita untuk saling curhat? Itu akan sangat menentukan
apakah kita akan menjadi orang-orang duniawi atau tidak. Nah, ada pula orang yang di tempat asalnya dia mungkin sebagai pemuka agama, di tempat asalnya dia mungkin tokoh di gereja, tapi ketika pergi ke suatu tempat, dia bahkan lebih buruk daripada seorang jemaat karena bergaul dengan komunitas yang tidak benar, menjadi sangat duniawi. Tidak dengan Daniel, saudaraku. Dimanapun kita berada, pilihlah komunitas yang takut akan Tuhan. Itu akan membentengi kita menjadi tidak duniawi. Mengapa ketika saudara berada di Amerika, saudara harus menjadi seperti orang Amerika, cara berpikir saudara, cara berpakaian saudara? Mengapa kalau saudara sudah di Bali, saudara harus ikut-ikutan dengan mereka? Begitu mudahkah kita ditipu oleh ilah-ilah dunia ini? Tidakkah kita punya prinsip dalam hidup ini? Dan yang ketiga, yang dimiliki oleh Daniel adalah Daniel selalu merindukan kediaman yang sebenarnya, yaitu surga. Sehingga apapun dia pertaruhkan, gua singa dia tidak takut. Sadrah, Mesah, dan Abednego tidak takut perapian yang menyala-nyala. Karena hidup ini bukan persoalan berapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita menjalani hidup yang singkat ini. Itulah makna yang sebenarnya. Saudaraku, kewargaan kita adalah warga surga. Dan tidak sepantasnya kita hidup seperti orang dunia. Tuhan Yesus memberkati.